Dan nanti bulan Juli, karena saya ingin percepatan, saya akan ngundang wali kota, sekda, kepala bapeda, kepala bapenda Kabupaten Cirebon seluruh Jawa Barat. Bukan di lapangan terus, mungkin dia kan Pak Gubernur di lapangan, saya juga sekali-kali ke lapangan. Tapi ya sekda itu jangan seperti itu loh, jangan ambil alih kerjaan orang. Nah, saya terkejut lagi terakhir. Sekda berkoar-koar, nggak apa-apa lah, saya mah baladna wakil gubernur lah. Kita udah komunikasi, ya dinamika dalam pemerintahan sebagaimana yang Sekda Jabar, PS Wakil Gubernur Jabar sedang mempertontonkan dinamika yang koplak. Katanya komunikasi lancar, tapi kok Wakil Gubernur Jawa Barat bilang nggak ada. Emang beda arti ya komunikasi di kamus pejabat. Jadi gini nih, lagi panas-panasnya nih ya, Wagub Jabar Erwan Setiawan nyentil pedes Sekda Herman Suryatman. Kirain gua udah adem, masih lanjut aja ini. Di saat gua dan para netizen di Jawa Barat menghalang, membendung serangan-serangan dari para cecunguk, dari para laler-laler ijo yang mau nyerang Bapak Aing, bawahannya ya nih malah berseteru. Erwan Setiawan, Wakil Gubernur lagi ngambek sama Sekda. Perang dua pejabat Provinsi Jawa Barat, Wakil Gubernur dan Sekda Jawa Barat lagi memanas. Selama ini warga Jawa Barat bertanya-tanya, kenapa KDM lebih mendelegasikan tugas-tugas di lapangan ke sekdanya, bukan ke wakilnya. Ini jawaban KDM atas sentilan Wagub Jabar ke Sekda di rapat program Jabar Jiro Nganggur. Pak Wagub, Wakil Gubernur Jawa Barat, Pak Sekda, tos atuh ulah guntreng wae. Damai Pak, seueur ada melan mah. Program-program yang dibuat oleh Pak Gubernur, oleh saya, bukan di lapangan terus. Mungkin dia kan Pak Gubernur di lapangan, saya juga sekali-kali ke lapangan. Tapi ya sekda itu jangan seperti itu loh, jangan ambil alih kerjaan orang, sementara kerjaan sendiri nggak dikerjakan. Kang Pujian, mohon maaf, saya selama ini serang oleh netizen-netizennya. Sekda, silakan serang lagi saya sekarang. Saya nggak takut. Ini kenyataan. Demi Jawa Barat saya nggak rela seperti ini terus. Ya, terus terang. Saya maju di Jawa Barat, ingin mensejahterakan masyarakat Jawa Barat. Saya ingin kerja dengan benar, ingin benahi. Bukan nyari apa-apa. Materi saya cukup dari orang tua saya juga. Saya punya perusahaan dengan orang tua saya. Jadi jangan sedikit-sedikit heran itu begini gitu. Saya ingin benar saja kerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Itu saja. Oke. Saya ingin. Pak, artinya Bapak secara langsung menilai bahwa kinerja Pak Sekda ini sudah melampaui, sudah di luar batas. Batas ya Pak ya. Saya katakan sudah di luar batas. Ya. Sudah di luar kewenangan-kewenangan dia. baik-baik saja, Pesan-pesan Pak. Jadi jembatan dengan Pak Gub nggak Pak? Ya udah, kita udah komunikasi. Ya dinamika dalam pemerintahan, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, hal biasa. Yang paling penting kan tujuan sama, Jawa Barat istimewa. Saatnya kita baru membangun. Sudah ketemu. Tadi pagi di bareng, tadi juga bareng. Apa yang dibicarakan Pak dengan Pak? Tentang masa depan Jawa Barat. Pembagian tugas Pak, katanya Pak Sekda terlalu banyak mengambil porsi Pak Wagub Pak. Gimana Pak? Silakan ke Pak Gubernur. Karena pengambil keputusan di Pemda Provinsi Jawa Barat adalah Pak Gubernur. Kalau Sekda ya, sesuai tugas dan fungsi membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan mengevaluasi kebijakan. Kalau saya normatif aja. Dan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur adalah pimpinan. Dan sekali lagi saya tegaskan, saya layak. Berarti udah clear nih Pak dengan Pak Wagub, sudah clear. Pak, setelah ini Pak, apakah akan jadi kendor atau gimana Pak? Kalau tema kencang, persoalan kita kan sangat kompleks. Kita punya banyak PR, pengangguran, kemiskinan, stunting, ya kan, dan lain sebagainya.
Pak Gubernur sudah menugaskan dari awal bahwa kita harus totalitas ya untuk memberikan layanan terbaik pada masyarakat, untuk mendorong akselerasi pembangunan dan tentu sembari memberdayakan masyarakat. Dan nanti bulan Juli, karena saya ingin percepatan, saya akan ngundang wali kota, sekda, kepala bapeda, kepala bapenda. Saya akan baca anggaran kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, seluruh Jawa Barat, satu digit. Dan saya akan masukin ke media sosial saya biar rakyatnya tahu. Biar rakyatnya tahu. Wah, ini nyumputinnya di sini saya tahu. Wah, ini sumputinnya di sini nih. Ini di sini. Biarkan ini transparansi. Kalau ingin transparansi, publik harus tahu detail isi anggaran kita. Jangan ragu lagi, kasih tahu. Kenapa? Kalau publik sudah diberitahu detail anggaran kita, ingat, kita akan mendapat impact yang kedua, kepercayaan publik. Kalau kepercayaan publik sudah tinggi, Anda terus bekerja untuk publik, Anda dihujat siapapun, digempur oleh buzzer manapun, ada yang bela rakyat, bukan buzzer, bukan influencer. Kenapa? Rakyat tahu bahwa kita bekerja untuk mereka. Dan yang berikutnya kita akan mendapat apa? Partisipasi, Pak. Pak Wali kalau sudah menjalankan anggaran dengan transparan, detail, tidak ada yang disembunyikan, Pak Walinya bersikap sederhana, akan banyak para pengusaha yang datang kepada Bapak ingin memberikan dana CSR-nya untuk kemajuan kota Bapak. Kenapa? Karena Bapak dipercaya oleh pengusaha. Jadi rezekinya akan datang. Tapi kalau kitanya tidak terbuka, tinggal di rumah gelap, orang nggak akan percaya. Nanti rakyat bayar pajak pun susah. Kenapa pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat hari ini terus meningkat? Karena saya memperlihatkan bahwa ini duit pajak, ini untuk jalan, ini untuk PJU, ini untuk drainase, ini untuk taman di pinggir jalan. Setiap hari saya tayangan pembangunannya, berapa nilainya, siap kontraktor mana yang mengerjakan, kemudian lamanya berapa, kemudian yang bekerja berapa orang, terus saya jelaskan. Dan orang boleh koring, silahkan cek ketebalannya bener nggak, lakukan semua. Kalau sudah dipercaya, kemanapun pergi, maka orang tidak akan mengkhawatirkan kita. Arya teh naon deui sih aing sebagai rakyat puyeng ngabandungana, lain mah sebagai pejabat teh ararakur coba karunya ka rakyat. Ya aing rek nanya, ieu teh mentingkeun rakyat apa mentingkeun ego masing-masing? Ieu ari urusan personal mah bisa meureunnan via WhatsApp, meuni kudu we riributan di media. Karunya aing ka gubernur aing Kakang Deddy Mulyadi gawe capek unggal poe keliling Jawa Barat. Ieu nu dihadapna para sea wae, ari bapak teh sebenarnya ngarebutkeun naon? Ngarebutkeun naon? Hayang kapake ku masyarakat apa hayang kapake ku Kang Deddy Mulyadi? Nya gawe sing bener. Cik atulah ari masalah anu bisa kene didiskusikeun, anu bisa kene rundingkeun heula. Masa urusan kos kieu oge kudu diriungkeun ku Kang Deddy Mulyadi? Era atuh kos budak leutik wae, ararakur coba. Bisa kanyahoan ku tukang gorengan. Tukang cek aing oge. Kirain gua udah adem. Masih lanjut aja ini. Di saat gua dan para netizen di Jawa Barat menghalang, membendung serangan-serangan dari para cecunguk, dari para laler-laler ijo yang mau nyerang Bapak Aing, bawahannya ya nih malah berseteru, saling sindir, mana di media lagi. Udahlah, kalau ada permasalahan sedikit mah japri sambil ngopi bareng, enak kan gitu. Jangan saling sindir, mana di media lagi. Takutnya gua mah ditunggangin sama laler-laler ijo tuh. Permasalahan kalian berdua tuh, kan dia nyerang Bapak Aing kagak bisa nih, karena dihalau, dibendung terus nih sama netizen di Jawa Barat. Akhirnya nyerang kalian nih dengan permasalahan ini. Diapain lah, diprovokasi lah, diapalah gitu. Udah turunin ego wayahnya. Yang bawahan mah menghormati yang atasannya, yang atasannya menghargai bawahannya. Gitu, udah kompak, solid. Kasihan Bapak Aing, nanti sibuk sendiri ngebangun Jawa Barat istimewa. Udah bareng-bareng, kan kalian juga sebagai bawahan udah ngikutin atasannya Bapak Aing. Jangan saling sindir, jangan saling perang statement di media. Udah wayahnya malu dilihat rakyat warga Jawa Barat. Gak enak, masa Bapak Aing mah bejibaku ngebangun Jawa Barat, kalian malah saling sindir.
Gak enak banget nih pantesnya. Ayo bareng-bareng kita lindungin nih netizen Jawa Barat nih, kalian semua nih, dari serangan-serangan laler ijo, pera cecunguk, dari atas, bawah, depan, belakang. Udah tenang, oke? Katanya komunikasi lancar, tapi kok Wakil Gubernur Jawa Barat bilang nggak ada? Emang beda arti ya komunikasi di kamus pejabat. Jadi gini nih, lagi panas-panasnya nih ya, Wagub Jabar Erwan Setiawan nyentil pedes Sekda Herman Suryatman. Masalahnya katanya sih Pak Sekda ini jarang banget kelihatan di kantor, padahal tugasnya ngantor roda pemerintahan internal biar Jabar istimewa. Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024 yang akan menyampaikan Saudara Sekda Jawa Barat, karena saya dengan Pak Gubernur pada tahun 2024 belum menjabat, supaya lebih real. Bisa juga sekalian tanyakan kemana wae Sekda gitu. Lucunya, Wagub Erwan ini ngaku sering dilewati saat ada pelantikan dinas. Jangankan dilibatkan, dikasih tahu aja enggak katanya. Lengkap, Wangsul di Pasir Muncul, Kabupaten Purwakarta. Ditugaskan ke Pak Gubernur Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi ngadugikan hapun kanu kasuhun tadi terbiasa ngiring rapat paripurna DPR. Iya, ini sepaket dipilih rakyat, jadi tolonglah dihargai. Padahal bahasa mah teu meuli. Nah, bahasa itu nggak beli alias komunikasi itu gratis. Giliran Sekda Herman bilang susah komunikasi, Wagub Erwan langsung bantah kerja keras. Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah Saudara Sekda hadir. Dan sekarang pun di kantor nggak pernah ada. Coba tanyakan sama yang terhormat anggota DPRD. Ya, terima kasih. Demi Allah, belum ada telepon atau ajakan ketemu sampai sekarang. Wagub Erwan juga belak-belakan bilang memang ada keterletakan nih di internal Pemprov. Entah kerjaan sendiri nggak dikerjakan. Tanpa pujian, mohon maaf. Saya selama ini serang oleh netizen-netizennya Sekda. Silakan serang lagi saya sekarang. Saya dengar. Ini kenyataan. Demi Jawa Barat saya nggak rela seperti ini terus terang. Saya maju di Jawa Barat, ingin mensejahterakan masyarakat Jawa Barat. Saya ingin kerja dengan benar, ingin benahi, jangan sedikit-sedikit yang berhenti demi buta. Saya ingin benar saja kerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Katakanlah di luar batas, di luar kewenangan dia. Dan beliau siap diserang netizen, katanya sih demi Jabar bukan karena cari jabatannya. Sampai-sampai saat ini kegiatan Sekda di Rindam aja ikut disinggung karena dianggap sudah di luar batas kewenangan. Menurut kamu nih, keretakan itu cuma soal salah paham, komunikasi, atau ada masalah lain di balik layar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Selama ini warga Jawa Barat bertanya-tanya kenapa KDM lebih mendelegasikan tugas-tugas di lapangan ke Sekdanya, bukan ke wakilnya. Ini jawaban KDM atas sentilan Wagub Jabar ke Sekda di rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat pada tanggal 19 Juni 2025. Mari kita simak. DPRD Provinsi Jawa Barat yang terhormat, nanti untuk penyampaian jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024 yang akan menyampaikan Saudara Sekda Jawa Barat, karena saya dengan Pak Gubernur pada tahun 2024 belum menjabat. Supaya lebih real, lebih tadi sampaikan oleh yang terhormat juga dari fraksi PDIP, dan juga sekalian tanyakan kemana wae Sekda gitu. Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah Saudara Sekda hadir. Dan sekarang pun di kantor nggak pernah ada. Coba tanyakan sama yang terhormat anggota DPRD. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, sampurasun warga Jawa Barat anu istimewa, kumaha damang, simkuring nembe dongkap, nembe reureuh wangsul ti Pasir Muncul, Kabupaten Purwakarta.
ditugaskan ku Pak Gubernur Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi ngadampingi kunjungan kerja Pak Menko PMK ya kangge ningal pasca bencana pergeseran tanah di Pasir Munjul. Itu canda aja, mungkin wakil gubernurnya kangen sama Sekda. Boleh dong, Sekda Jabar itu cerdas loh. Dia cerdas, pandai mengambil keputusan dan eksekutor. Biasanya Sekda itu administratif. Nah, Sekda Jabar itu bukan hanya administratif. Dia itu berani mengambil dan berani pasang badan maju ke depan. Misalnya tadi pagi nih, telepon ke saya, Pak Gubernur izin, kenapa? Ini banyak sampah. Terus ini monumennya kotor. Terus itu kewajiban siapa? Kewajiban saya bersihkan sekarang. Nah, itu beda. Jadi kebanyakan sekda administratif karena ini punya latar belakang pendidikan semi militer lewat APDN zaman dulu ya, IPDN, pernah ikut wajib militer, pernah jadi dan ramil. Jadi memang kalimatnya petarung, nah itu gayanya. Jadi memang dia bukan hanya orang administratif. Saling menyindir ini terulang kembali ya. Kalau kita mengetahui, Wakil Gubernur Jawa Barat pernah menyindir Sekda Jabar ketika rapat sidang paripurna, mempertanyakan kemana saja Sekda Jabar tidak pernah rapat ataupun hadir di dalam sidang paripurna, dan dijawab oleh Sekda Jabar sedang menjalankan tugas dari Gubernur Jawa Barat. Dan disusul kembali kedua kemarin ya mengenai polemik tentang uang bonus yang akan diberikan di lingkaran ASN pemerintahan provinsi, dan ternyata itu tidak terrealisasi, tidak terkumpul hingga 1 M gitu ya, hanya beberapa ratus juta saja. Disusul kembali statement hari ini dari Wakil Gubernur yang mengatakan Sekda Jabar ini udah keluar di luar batas katanya, karena kalau kita melihat Sekda itu ya harusnya terfokus kepada administratif gitu ya, dan juga mengkonsolidasikan semua kepala dinas yang ada di Provinsi Jawa Barat. Dan karena menurut beliau, ya ini sudah di luar batas. Tapi menurut kalian gimana guys? Apakah tindakan Kang Erwan dan juga Sekda ini sudah benar di dalam sebuah sistem yang ada di pemerintahan provinsi hari ini? Atau justru ada salah satu yang memang harusnya menyadari bahwa tindakan seperti itu tidak boleh? Coba komen di kolom komentar. Wagub Wakil Gubernur Jawa Barat Pak Sekda tos atuh ulah guntreng wae damai Pak seueur pada malan mah insyaallah aya 1,8 juta anu ngalanggur keneh tah pangmilarikeun kanggo 1,8 juta eta insyaallah bakal seueur nu bakal dipidamel teh insyaallah sim kuring ngabantos ngadamel gerakan Jabar Jiro Nganggur. Jiro teh sales nama zero dalam bahasa Inggris artinya nol pengangguran. Yuk kita bikin Jawa Barat tidak ada yang menganggur. Bagaimana setiap hari ada yang kemudian produktif dan menghasilkan. Jadi insya Allah melalui gerakan ini Jabar akan terbebas dari pengangguran dan pada akhirnya Jawa Barat bisa menjadi role model untuk Indonesia. Kita buat Indonesia juga bebas dari pengangguran. Insya Allah buat sahabat-sahabat yang ingin yang saat ini menganggur silahkan ikut program Jabar Jiro Nganggur. Ketik di kolom komentar hoyong terang. Insya Allah engke dipasihan nomor WhatsApp supados orang tiasa dijelaskan langkung detail. Insya Allah ngiring ieu dinten ayeuna daftar dinten ieu tos tiasa produktif sareng menghasilkan artos. Insya Allahnya sim kuring Sumiati ti tim afiliat Sekolah Bisnis Indonesia tim Majalaya Bandung Jawa Barat. Pak, terkait yang kemarin viral Pak, Pak Wagub sama Pak Sekda Pak yang di rapat paripurna Pak. Kan sudah banyak ya Pak. Tanggapannya dari Dewan sendiri Pak. Kan sudah direspon oleh Pak KDM, sudah direspon oleh Pak Sekda. Ya dari DPRD sih ya kita berharap eksekutif benar-benar solid, kompak di bawah komando Pak Gubernur. Pak Gubernur saya yakin tidak bisa juga menyelesaikan semua persoalannya sendiri. Maka harus ada pendelegasian, harus ada penugasan. Maka kita berharap misalnya ke depan Gubernur selain menugaskan Pak Sekda, menugaskan juga Pak Erwan, juga yang penugasan seluruh kepala OPD ya, untuk menyelesaikan persoalan rakyat di Jawa Barat. Ya mudah-mudahan dengan peristiwa yang kemarin ya, bisa Gubernur dan seluruh jajarannya agar lebih siap lagi untuk bisa bekerja maksimal. Apakah mempengaruhi kinerja Pemprov Jabar Pak dengan candaan tersebut? Enggak lah,
kan Pak Gubernur tukang bercanda herei, ya kan? Jadi nggak akan mempengaruhi lah menurut saya, karena semuanya saya yakin semata-mata ya kerja untuk rakyat Jawa Barat, termasuk anggota DPRD kan. Kita mungkin melihatnya sini kan yang dibawa oleh gubernur kan selalu sekdanya bukan wakilnya, itu mungkin pandangan dari DPRD seperti apa nih Pak? Ya itu kan hak prerogatifnya gubernur, kita tidak mau masuk ke wilayah itu. Karena Pak Gubernur kan yang berhak menugaskan siapa. Oke. Rumah di Sukabumi bukan gereja, KDM minta polisi proses pelaku perusakan. Gubernur Jawa Barat Dede Mulyadi meninjau langsung rumah Maria Veronica Nina yang dirusak warga karena dicurigai sebagai gereja Kristen di Kampung Tangkil, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dedi yang akrab disapa Kang Dede Mulyadi alias KDM itu menegaskan bahwa yang dirusak warga pada Jumat pekan lalu adalah rumah pribadi, bukan gereja. Ini ibu korban dari perusakan rumah ya, bukan gereja, bukan rumah ibadah. Tapi perusakan itu rumah milik siapa Bu? Ibu Nina, kata Dedi dalam video yang diunggah di Instagram pribadinya Senin 30 Juli 2025. KDM langsung menunjukkan kepeduliannya untuk perbaikan rumah yang rusak massa. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang, ujarnya. Dana ganti rugi tersebut berasal dari uang pribadinya. Saya ganti pribadi, ujarnya. Tidak hanya bantuan materi, KDM juga segera mengirimkan psikiater untuk membantu mengatasi trauma keluarga Nina, terutama anak-anak. Besok saya kirim psikiater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya, agar ibu tenang kembali, ia menambahkan. KDM kemudian memastikan kembali mengenai kerukunan warga. Ia menunjuk tetangga Nina yang hadir dalam kunjungan itu. Ini ibu saya tanya, ini tetangga bukan? Rukun enggak? Rukun, KDM menanyakan. Perintah langsung dijawab warga setempat, serempak rukun. Sementara mengenai pelaku perusakan, KDM menyerahkan kepada aparat kepolisian untuk bertindak. Yang berikutnya, persoalan perusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalahnya cepat selesai, ujarnya. Rumah Nina yang tengah menggelar kegiatan retret pelajar Kristen di grup warga. Ratusan orang meminta pembubaran acara dan menghalau anak-anak di dalam rumah tersebut. Masa kemudian mencopot salib dan merusak yang ada di dalam rumah tersebut. Rumah di Sukabumi bukan gereja, KDM minta polisi proses pelaku perusakan. Gubernur Jawa Barat Dede Mulyadi meninjau langsung rumah Maria Veronica Nina yang dirusak warga karena dicurigai sebagai gereja Kristen di Kampung Tangkil, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dedi yang akrab disapa Kang Dede Mulyadi alias KDM itu menegaskan bahwa yang dirusak warga pada Jumat pekan lalu adalah rumah pribadi, bukan gereja. Ini ibu korban dari perusakan rumah ya, bukan gereja, bukan rumah ibadah. Tapi perusakan itu rumah milik siapa Bu? Ibu Nina, kata Dedi dalam video yang diunggah di Instagram pribadinya Senin 30 Juli 2025. KDM langsung menunjukkan kepeduliannya untuk perbaikan rumah yang rusak massa. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang, ujarnya. Dana ganti rugi tersebut berasal dari uang pribadinya. Saya ganti pribadi, ujarnya. Tidak hanya bantuan materi, KDM juga segera mengirimkan psikiater untuk membantu mengatasi trauma keluarga Nina, terutama anak-anak. Besok saya kirim psikiater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya, agar ibu tenang kembali, ia menambahkan. KDM kemudian memastikan kembali mengenai kerukunan warga. Ia menunjuk tetangga Nina yang hadir dalam kunjungan itu. Ini ibu saya tanya, ini tetangga bukan? Rukun enggak? Rukun, KDM menanyakan. Perintah langsung dijawab warga setempat, serempak rukun. Sementara mengenai pelaku perusakan, KDM menyerahkan kepada aparat kepolisian untuk bertindak. Yang berikutnya, persoalan perusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalahnya cepat selesai, ujarnya. Rumah Nina yang tengah menggelar kegiatan retret pelajar Kristen di grup warga. Ratusan orang meminta pembubaran acara dan menghalau anak-anak di dalam rumah tersebut. Masa kemudian mencopot salib dan merusak yang ada di dalam rumah tersebut. Rumah di Sukabumi bukan gereja, KDM minta polisi proses pelaku perusakan.
Gubernur Jawa Barat Dede Buladi meninjau langsung rumah Maria Veronica Nina yang dirusak warga karena dicurigai sebagai gereja Kristen di Kampung Tangkil, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dedi yang akrab disapa Kang Dede Buladi alias KDM itu menegaskan bahwa yang dirusak warga pada Jumat pekan lalu adalah rumah pribadi, bukan gereja. Ini ibu korban dari perusakan rumah ya, bukan gereja, bukan rumah ibadah. Tapi perusakan itu rumah milik siapa Bu? Ibu Nina, kata Dedi dalam video yang diunggah di Instagram pribadinya Senin 30 Juni 2025. KDM langsung menunjukkan kepeduliannya untuk perbaikan rumah yang rusak massa. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang, ujarnya. Dana ganti rugi tersebut berasal dari uang pribadinya. Saya ganti pribadi, ujarnya. Tidak hanya bantuan materi, KDM juga segera mengirimkan psikiater untuk membantu mengatasi trauma keluarga Nina, terutama anak-anak. Besok saya kirim psikiater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali, ia menambahkan. KDM kemudian memastikan kembali mengenai kerukunan warga. Ia menunjuk tetangga Nina yang hadir dalam kunjungan itu. Ini ibu, saya tanya, ini tetangga bukan? Rukun enggak? Rukun, KDM menanyakan. Perintah langsung dijawab warga setempat, serempak rukun. Sementara mengenai pelaku perusakan, KDM menyerahkan kepada aparat kepolisian untuk bertindak. Yang berikutnya, persoalan perusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalahnya cepat selesai, ujarnya. Rumah Nina yang tengah menggelar kegiatan retret pelajar Kristen di grup warga. Ratusan orang meminta pembubaran acara dan menghalau anak-anak di dalam rumah tersebut. Masa kemudian mencopot salib dan merusak yang ada di dalam rumah tersebut. Rumah di Sukabumi bukan gereja, KDM minta polisi proses pelaku perusakan. Gubernur Jawa Barat Dede Buladi meninjau langsung rumah Maria Veronica Nina yang dirusak warga karena dicurigai sebagai gereja Kristen di Kampung Tangkil, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dedi yang akrab disapa Kang Dede Buladi alias KDM itu menegaskan bahwa yang dirusak warga pada Jumat pekan lalu adalah rumah pribadi, bukan gereja. Ini ibu korban dari perusakan rumah ya, bukan gereja, bukan rumah ibadah. Tapi perusakan itu rumah milik siapa Bu? Ibu Nina, kata Dedi dalam video yang diunggah di Instagram pribadinya Senin 30 Juni 2025. KDM langsung menunjukkan kepeduliannya untuk perbaikan rumah yang rusak massa. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang, ujarnya. Dana ganti rugi tersebut berasal dari uang pribadinya. Saya ganti pribadi, ujarnya. Tidak hanya bantuan materi, KDM juga segera mengirimkan psikiater untuk membantu mengatasi trauma keluarga Nina, terutama anak-anak. Besok saya kirim psikiater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali, ia menambahkan. KDM kemudian memastikan kembali mengenai kerukunan warga. Ia menunjuk tetangga Nina yang hadir dalam kunjungan itu. Ini ibu, saya tanya, ini tetangga bukan? Rukun enggak? Rukun, KDM menanyakan. Perintah langsung dijawab warga setempat, serempak rukun. Sementara mengenai pelaku perusakan, KDM menyerahkan kepada aparat kepolisian untuk bertindak. Yang berikutnya, persoalan perusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalahnya cepat selesai, ujarnya. Rumah Nina yang tengah menggelar kegiatan retret pelajar Kristen di grup warga. Ratusan orang meminta pembubaran acara dan menghalau anak-anak di dalam rumah tersebut. Masa kemudian mencopot salib dan merusak yang ada di dalam rumah tersebut.